Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue pengen ajak diskusi lagi nih teman-teman. Nanti silahkan tulis di komentar ya. Gue pengen bahas soal tentang ambisi teman-teman. Jadi gue waktu itu pernah debat sama teman gue tentang ambisi. Ambisi ini sebenarnya apa sih gitu? Karena gue nganggap ambisi itu sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar motivasi gitu. Tapi kalau misalnya lu punya ambisi, jadinya tuh lebih ke arah negatif gitu. Tapi mungkin gue salah ya, makanya mungkin di sini gue pengen ngebahas itu dan gue pengen tahu pendapat teman-teman tuh gimana gitu. Kalau misalnya ambisi itu positif atau negatif. Kalau misalnya gue cari di internet dan AI itu di ChatGPT, ambisi itu merupakan dorongan motivasi keinginan kuat untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah tujuan ini bisa positif atau negatif gitu teman-teman. Terus dorongan ini lebih cenderung untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan gitu. Itu definisi umum dari ambisi gitu. Kalau misalnya gue ambil dari internet. Nah, di internet juga kita gue dapat kalau misalnya ambisi itu punya artian positif, di mana ambisi ini mendorong kita untuk lebih semangat belajar, lebih fokus, terus lebih mau berkembang dalam mencapai tujuan gitu. Jadi kita terfokus untuk melakukan hal-hal yang terarah ke tujuan kita gitu teman-teman. Itu yang ambisi secara positif. Nah kalau misalnya ambisi dalam artian yang negatif, ambisi ini bisa melanjut ke namanya obsesi ternyata gitu. Nah obsesi ini bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan gitu. Bisa mengabaikan kesehatan, pertemanan, keluarga, terus bisa produktif yang toksik juga, kerja terus-terusan, mengabaikan apapun gitu, mengabaikan rambu-rambu yang membuat kita tuh masih ada di jalur yang benar gitu. Kayak misalnya jatuhin orang, korupsi, nepotisme dan lain-lain gitu. Ambisi yang nantinya jadi obsesi untuk mencapai kesuksesan gitu, ambisi dalam hal yang negatif. Itu yang mungkin perlu kita hindari. Nah kalau misal dari psikologi sendiri, ambisi itu kebagi jadi dua, ambisi ekstrinsik dan ambisi intrinsik. Nah kalau misalnya kita lihat dari pengertian katanya gitu, ekstrinsik berarti dari luar, berarti ambisi ini dorong oleh keinginan-keinginan eksternal gitu, keinginan untuk mendapatkan penghargaan, keinginan untuk mendapatkan pujian gitu, seperti uang, keinginan untuk mendapatkan status, itu ekstrinsik. Tapi kalau misal intrinsik, dorongannya ini lebih ke arah kita sendiri gitu, dari dalam bisa termotivasi karena ingin mengejar passion, ingin mendapatkan fulfill atau kepuasan batin, ingin mendapatkan sesuatu yang prinsipil dari hidup kita sendiri gitu teman-teman. Jadi ambisi terbagi jadi ekstrinsik dan juga intrinsik. Nah, tantangan dari ambisi ini sendiri tadi ya, gimana kita manage agar ambisi ini tetap jadi positif dan tidak jadi negatif gitu. Jangan sampai ambisi ini berlanjut ke arah obsesi yang akan menyebabkan kita stres, kita lelah, terus kita nggak puas juga terhadap proses yang kita jalani. Jadi tantangannya adalah harus kita sejauh mana menjaga ambisi ini sendiri gitu untuk tetap di jalur positif. Nah jadi ambisi ini benar jadi suatu kekuatan yang bisa mendorong kita untuk mencapai tujuan kita, tapi ya perlu di manage juga ya. Dan kita harus menetapkan ambisi ini sesuatu yang realistis, terukur gitu. Jadi untuk mendapatkan ada langkah yang sangat bisa dilakukan gitu dari A1 sampai A10 misalnya, langkah-langkahnya tuh realistis dan kita mampu untuk menjalani itu. Jadi pas kita ingin menuju ke sesuatu, ambisinya itu nggak bisa bikin kita stres atau lelah gitu. Jadi masih bisa terjangkau lah si ambisi ini. Nah mungkin itu ya keterangan yang misal gue ambil dari internet tentang ambisi itu gitu. Nah teman-teman sendiri ambisi itu apa sih sebenarnya? Nah gue pengen tahu, teman-teman berpendapat silahkan di komentar. Mungkin cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.